Ada yang menyatakan 3 hari setelah Siti Khadijah meninggal. Ada yang menyatakan bahwa 1 bulan lebih 5 hari setelah Khadijah meninggal, satu tokoh lagi meninggal dunia. Orang yang sangat besar sekali jasanya dalam penyebaran agama Islam, yakni Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini adalah paman dari baginda Rasulullah SAW. Paman yang selalu membela, memasang badan tatkala orang kafir mencaci Rasulullah. Abu Thalib selalu membela. Namun pada tahun itu Abu Thalib meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW sangat sedih sekali. Kenapa? Karena Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu yang membuat Rasulullah sangat sedih, sangat beliau mengalami kesedihan pada saat itu. Istri beliau yang selalu mendukung tempat beliau kembali tatkala mendapatkan cacian meninggal dunia. Paman beliau yang selalu mendukung, pasang badan membela Islam, meninggal dunia belum dalam keadaan memeluk agama Islam. Sehingga Rasulullah SAW bersedih, meminta supaya paman beliau dimasukkan ke dalam surga, meminta supaya paman beliau dimaafkan. Namun apa ibu-ibu? Karena paman beliau belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Wahai Muhammad, engkau tidak akan pernah dapat memberikan petunjuk bagi orang yang kau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Nah, oleh sebab itu kita tidak heran ibu-ibu, Rasulullah sendiri memiliki seorang paman yang selalu membela Islam, meninggal dalam keadaan belum memeluk agama Islam. Nah, oleh sebab itulah kita dianjurkan untuk selalu memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Nah, kemudian pada saat itu ibu-ibu semua, Rasulullah SAW sangat bersedih sehingga beliau tidak memiliki tempat kembali lagi untuk bercerita. Istri tempat beliau kembali di rumah telah meninggal. Paman yang selalu membela meninggal dunia. Akhirnya datang Allah Subhanahu wa taala langsung menghibur Nabi besar Muhammad SAW. Nah, Allah lah yang langsung menghibur Rasulullah. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah? Nah, diutuslah malaikat Jibril. Diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Allah mengundang Rasulullah SAW pada suatu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Di mana Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kota Mekah menuju ke negeri Palestina. Alladzi barakna haulah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberkahi sekeliling daripada kota Mekah sampai ke Palestina tersebut. Linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Nah, untuk Allah Subhanahu wa taala menunjukkan salah satu tanda kekuasaannya kepada nabi beliau. Nah, ini ibu-ibu, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ibu-ibu, banyak sekali hal di luar akal manusia biasa yang terjadi. Oleh sebab itulah Isra Mi'raj itu disebut sebagai mukjizat. Mukjizat itu khariqul adat. Yang dimaksud dengan khariqul adat itu bertentangan dengan kebiasaan yang ada pada waktu itu. Bagaimana tidak ibu-ibu? Perjalanan yang orang biasa lakukan selama 1 bulan lamanya dari kota Mekah menuju Palestina membutuhkan waktu 1 bulan pada saat itu. Rasulullah SAW bercerita beliau menempuhnya dalam waktu 1 malam. Nah, orang kafir tertawa ibu-ibu. Orang kafir tertawa. Nabi Muhammad dianggap gila. Nabi Muhammad dianggap sudah tidak waras lagi karena istri meninggal, karena paman meninggal. Akhirnya Muhammad gila, bercerita bahwa perjalanan 30 hari ditempuh selama 1 malam. Nah, itu anggapan dari orang-orang kafir pada waktu itu. Sehingga Rasulullah sedih kembali. Rasulullah sedih. Beliau telah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan Isra Mi'raj. Diceritakan ke kaumnya tidak percaya. Bahkan Rasulullah SAW dianggap orang gila pada waktu itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah lagi melalui surah An-Najm. Nah, surah An-Najm di sana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah, "Wan najmi idza hawa." Demi bintang tatkala bintang itu terbenang. "Wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Tidaklah sahabatmu ini yakni Muhammad itu orang yang tersesat. Rasulullah itu bukanlah orang yang tersesat, bukan pula orang yang lalai. Ma yantiku anil hawa. Segala apa yang Rasulullah ucapkan itu tidak bersumber dari hawa nafsu. Wa ma yantiku illa wahyu yuha.
Tidaklah Rasulullah berbicara, tidaklah Rasulullah bercerita, tidaklah Rasulullah berkata illa wahyu yuha, kecuali itu adalah wahyu yang telah disampaikan kepadanya. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu, Rasulullah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dikatakan orang kafir itu salah, maka apa yang engkau katakan itulah yang benar, sekalipun tidak masuk ke akal mereka. Nah, itu ibu-ibu, sangat luar biasa sekali proses perjalanan Isra Mi'raj, di mana pada hari ini kita berada pada bulan tersebut. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Isra dan Mi'raj? Nah, kata Isra dan Mi'raj itu ibu-ibu semua terdiri dari dua terminologi atau terdiri dari dua kata, Isra dan Mi'raj. Nah, Isra itu sendiri adalah proses perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju ke Palestina, Masjidil Aqsa. Nah, itu ibu-ibu, masjid yang paling mulia pertama dalam ajaran Islam, Masjidil Haram. Kemudian menuju ke Masjidil Aqsa, masjid yang paling mulia nomor 3 dalam ajaran Islam. Nah, kemudian yang paling mulia nomor kedua, Masjid Nabawi, masjid di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tatkala Rasulullah sudah sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, Rasulullah sebelum naik ke langit ke-7 kembali lagi dilakukan pembedahan dada oleh malaikat Jibril, yang perlu kita ketahui semua ibu-ibu. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan Mi'raj, beliau dibelah dulu dadanya kembali, bukan untuk mengeluarkan kotoran, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Haddad Ali Al-Habsyi dalam Simtud Durar. Apa yang beliau katakan? Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakin zaduhu tuhran ala tuhrin. Nah, wala akhrajal amlaku min qalbihi adha, bukanlah malaikat itu membelah dada Rasulullah untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dada, walakin zadu tuhran ala tuhrin, akan tetapi dada beliau dibedah untuk menambahkan kesucian di atas kesucian lagi dalam hati beliau. Nah, itu ibu-ibu, tatkala Rasulullah sebelum beliau menghadap ke Allah di Sidratul Muntaha, dada beliau disucikan kembali oleh malaikat Jibril. Karena apa? Rasulullah akan menghadap ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima satu buah perintah, yakni perintah sholat 5 waktu. Nah, itu ibu-ibu, salah satu hikmahnya apa ibu-ibu? Nah, tatkala kita akan sholat, itulah pentingnya kita untuk mensucikan diri terlebih dahulu. Kita pastikan semua pakaian yang kita gunakan ini terbebas dari hadas dan najis. Kita pastikan kita telah berwudu. Kita pastikan hati kita usahakan untuk selalu khusyuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala tatkala kita akan sholat. Nah, dalam proses Mi'raj ini sendiri ibu-ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita bayangkan seorang manusia menuju ke langit ke-7 berhadapan dengan Allah pencipta semesta alam. Nah, di mana panjang sekali prosesnya sebenarnya ibu-ibu, diceritakan dalam Sahih Muslim, di mana pada langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam, kemudian di langit kedua beliau bertemu dengan Ibnai Khalah. Ibnai Khalah itu artinya 2 anak dari satu bibi. Nah, 2 anak dari satu bibi ini berada pada langit kedua. Siapakah itu? Yakni Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nah, kenapa Nabi Isa disebut itu anak dari 2 bibi? Karena ibu Nabi Isa dengan ibu Nabi Yahya itu bersaudara. Ibu Nabi Isa namanya Maryam, kemudian ibu Nabi Yahya namanya Isya namanya, bukan Isa. Kalau Isa Nabi, kalau Isya itu Nabi, ibunya Nabi Yahya. Mereka berdua itu bersaudara, melahirkan 2 orang Nabi yang sezaman, yaitu Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan beliau di langit kedua. Kemudian langit ketiga, langit keempat, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melampaui langit ke-7 berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Atau Sidratul Muntaha itu artinya tempat yang paling ujung. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana tempat itu berada. Oleh sebab itu disebut dengan Sidratul Muntaha, tempat yang paling penghujung. Tidak ada tempat lagi setelah itu. Jadi akal kita tidak akan mungkin menjangkaunya, karena Rasulullah sudah melewati langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7, sampai Sidratul Muntaha, tempat penghujung yang tidak dapat didefinisikan.
Nah, di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah sampai di sana, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan oleh-oleh. Allah Subhanahu Wa Taala berdialog dengan Rasulullah. Allah menghibur Rasulnya. Kemudian diberikan oleh-oleh berupa sholat wajib 50 waktu. Nah, sholat wajib 50 waktu. Nah, diceritakan dalam Sahih Muslim, raja'tu ila Musa. Rasulullah menceritakan. Nah, cerita inilah yang tidak dipercayai oleh orang kafir pada waktu itu. Cerita Rasulullah yang akan kami sampaikan inilah yang tidak dipercayai oleh orang kafir pada masa Rasulullah berada. Raja'tu ila Musa. Rasulullah SAW kembali kepada Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya. Ceritanya itu Nabi Musa istilahnya kepo kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa kepo. Akhirnya Nabi Musa bertanya, ma farada ala ummatika ya Muhammad, apa yang Allah wajibkan kepada umatmu wahai Muhammad? Nah, Nabi Musa bertanya. Nabi Muhammad menjawab, farada ala ummati, umatku diwajibkan khamsina salatan, umatku diwajibkan mengerjakan salat 5 waktu. Irji. Nah, Nabi Musa berkata, aduh, berat itu Muhammad 50 waktu. Irji, kembali. Pas'alhu takhfif, kembali ke Tuhanmu Nabi Muhammad, mintalah keringanan. Bilang Nabi Musa, karena 50 waktu itu menurut Nabi Musa adalah sesuatu yang sangat berat. Coba kita bayangkan, seandainya 50 waktu itu seandainya Nabi Musa tidak memberikan saran kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad langsung turun ke bumi membawa perintah sholat 50 waktu. Bagaimana nasib kita? Tidak sempat kita akan mengadakan pengajian seperti ini. Tidak sempat kita pergi ke ladang. Tidak sempat kita pergi ke kantor. Tidak sempat kita mengerjakan hal-hal lain. Seandainya Nabi Musa tidak meminta Nabi Muhammad kembali untuk meminta keringanan. Nah, itu ibu-ibu, kita bayangkan saja, yang 5 waktu saja masih banyak bolong-bolong ibu-ibu. Subuh kita kesiangan, siang kita kecapean, sore kita di perjalanan, maghrib kita kelelahan, isya kita ketiduran. Nah, sehingga bayangkan jika 50 waktu itu masih diwajibkan kepada kita, bagaimana beratnya kita pada waktu itu. Akan tapi berkahnya Nabi Musa, berkah pertanyaan Nabi Musa, berkah keponya Nabi Musa lah istilahnya ibu. Berkah kepo Nabi Musa bertanya ke Nabi Muhammad apa yang diwajibkan. Nabi Muhammad kembali hatta ilayya khamsatan, Allah memberikan kepadaku 5 keringanan. Nah, artinya 50 itu dikurangi 5 oleh Allah. Senanglah hati Nabi Muhammad. 50 sholat wajib dikurangi menjadi 45. Raja'tu ila Musa, kembali lagi Nabi Muhammad ke langit ke-6 berjumpa Nabi Musa. Nabi Musa masih kepo seperti tadi. Nabi Musa bertanya lagi, ma farada rabbuka ala ummatika ya Muhammad, apa yang diwajibkan Tuhanmu kepadamu wahai Muhammad? Hatta li khamsan, Allah memberikan keringanan 5, dicabut 5. Berarti 50 dikurangi 5, 45. La yuqitu zalika, umatmu tidak akan mampu, masih itu Muhammad, masih berat 45 itu. Akhirnya Rasulullah kembali lagi sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, ya Muhammadu innahunna khamsu salatin, sesungguhnya salat 50 waktu itu aku rubah sekarang menjadi 5 waktu. Akan tetapi likulli salatin isyrun, akan tetapi setiap salat itu bernilai 10. Wazalika khamsun. Nah, itulah yang aku maksud 50. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah Nabi Musa mendesak Nabi Muhammad untuk kembali, tetap dinego lah istilahnya, kembali. Akhirnya Allah SWT berfirman, wahai Muhammad, salat 50 waktu itu aku jadikan dia 5 waktu. Akan tapi 1 waktu bernilai asyaratun, bernilai 10. Nah, wazalika idza hamma hasanatan falam yaf'alhu fakutibat lahu hasanatan. Nah, itu ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keringanan dalam waktu salat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita juga keringanan pada hal yang lain. Yani idza hamma hasanatan, apabila kita di dalam hati terbesit untuk melakukan kebaikan, walam yaf'alhu, akan tapi tidak sempat kita kerjakan kebaikan itu, kutibat lahu hasanatan, ditulis bagi kita 1 kebaikan. Wa in yaf'alhu, apabila kita mengerjakannya, asyaratun, kita mendapatkan 10. Nah, itu berkah dialog yang terjadi antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahnya
Nabi Musa, maka kita mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sholat wajib 5 waktu. Inilah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau pada waktu itu, dan umat beliau tidak mempercayainya. Nah, betapa takjubnya, betapa menakjubkannya proses Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Najm yang tadi, "Wa ma kadzabal fuadu ma ra'a." Tidaklah pernah hati nurani itu berbohong terhadap apa yang ia lihat. Nah, jadi apa yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Sidratul Muntaha itu bukanlah suatu kesalahan, bukanlah beliau salah lihat, pandangan beliau tidaklah salah, pandangan lubuk hati beliau tidaklah salah. Nah, oleh sebab itulah ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan atau memberikan sebuah hadis kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuruna binurillah." Nah, itu ibu-ibu. Janganlah kalian, takutlah kalian terhadap firasat, takutlah kalian terhadap apa yang dilihat oleh lubuk hatinya orang-orang mukmin. Fa innahu yanzuruna binurillah. Karena orang-orang mukmin itu, lubuk hati orang mukmin itu melihat sesuatu itu dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kejadian Isra Mi'raj ini disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jasadan wa ruhan. Jasad beliau langsung, begitu juga ruh beliau. Nah, alhamdulillah pada siang hari ini, pada pagi hari ini kita dapat menapak tilasi kembali, kita dapat mendengarkan kembali, kita dapat memurojaah, kita dapat mengulang kembali kisah-kisah menakjubkan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan tersebut, pada majelis kita ini, majelis ilmi. Karena apa ibu-ibu? Ruh itu perlu dilatih. Ruh itu perlu dilatih untuk selalu mendengarkan kebaikan. Nah, sebagaimana ada sebuah kitab ibu-ibu, nama kitab itu Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub itu sendiri artinya kitab menerangi hati. Nah, ada sebuah syair, ada sebait syair yang tertulis di kitab Tanwirul Qulub. Di sana dikatakan, "Ar-ruhu karrihi in marrat ala atiri tabat wa in marrat ala al-jiyapi fasadat." Nah, itu ibu-ibu. Ruh jiwa kita itu adalah ibarat angin. Nah, syair itu mengibaratkan bahwa ruh kita itu ibarat angin. In marrat ala atiri tabat. Apabila angin itu berhembus dari sesuatu yang bersih, sesuatu yang wangi, maka angin itu pula akan menjadi wangi. Wa in marrat alal jiyabi khabuthat. Apabila angin tersebut berhembus pada sesuatu yang bau, sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan, maka angin yang lewat itu pula akan menjadi bau gitu ibu-ibu. Nah, itulah ibarat jiwa kita. Jadi tatkala kita berteman, tatkala kita bergaul, tatkala kita berkumpul mendengarkan kajian, maka kita itu ibarat angin yang melewati sesuatu yang wangi. Maka tatkala kita berhembus, tatkala kita kembali, tatkala kita pergi ke rumah kita masing-masing, akan ada asar. Asar itu artinya ada bekas, ada yang membekas di hati kita kebaikan di sana. Nah, oleh sebab itu dikatakan wasuhbatul akhyar turisul khaira, wasuhbatul asyrar turisus syarra. Nah, dikatakan bahwa jikalau kita berteman, jikalau kita sering bergaul, jikalau kita bersahabat dengan orang yang akhyar, orang-orang yang baik, turisul khaira, maka dia itu akan membekas dalam diri kita sesuatu yang baik pula. Nah, oleh sebab itu kita diajarkan oleh Rasulullah selalu memilih teman, itu memilih teman yang baik, teman yang mengajak kita berkumpul, mendengarkan kajian, mengulang kembali sirah-sirah nabawiyah, mendengarkan kembali sejarah-sejarah Islam kita. Karena itulah yang dimaksud dengan sohbatul akhyar, teman-teman yang baik. Kemudian apa lawannya yang tadi? Sohbatul asrar, berteman dengan orang yang buruk, turisus syarra, dapat membawa kepada kita sesuatu yang buruk pula. Nah, bagaimanapun cara kita menghindar, kalau kita sudah bersahabat, kita dekat, bergaul setiap hari dengan orang yang kurang baik, maka sedikit tidak akan ada asar juga. Akan ada sesuatu pula yang membekas dalam diri kita, sekalipun kita sudah berusaha untuk tetap berlaku baik juga ibu-ibu. Nah, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk memilih orang yang bagus, teman yang baik, sehingga akan membekas dalam diri kita sesuatu yang baik juga. Nah, alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang hari ini kita berkumpul,
kita doakan orang tua kita berzikir, kita membaca doa, membaca yasin. Nah, inilah yang disebut dengan raudatun min riyadil jinan. Inilah yang disebut dengan raudah, taman min riyadil jinan, daripada taman-taman surga. Taman di mana ilmu itu dibahas. Kita membahas Al-Quran, kita membahas hadis, kita membahas kaul ulama, dan juga kita mendoakan sesama. Nah itu ibu-ibu, kita mendoakan sesama. Karena apa? Islam itu sebenarnya agama rahmat ibu-ibu. Islam ini agama kasih sayang. Islam itu datang dengan membawa kemudahan. Segala belenggu-belenggu, segala kesulitan-sulitan yang diterima oleh umat-umat terdahulu dicabut dengan kedatangan Islam. Nah, ada sebuah kitab namanya Khasa'is Ummatil Muhammadiyah, kekhususan, keistimewaan bagi umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Di sana dijelaskan banyak sekali cobaan-cobaan berat yang ditimpa oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Dahulu ibu-ibu, jikalau suatu umat melakukan kesalahan, maka akan tertulis langsung di depan pintunya bahwa si fulan melakukan kesalahan ini, maka tebusannya adalah ini, langsung terpampang di depan pintunya. Nah kemudian jikalau orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang kafir pada waktu itu melakukan kesalahan atau kulitnya terkena najis, maka kulit tersebut harus dikupas. Nah itu beratnya ibu-ibu di zaman dahulu sebelum masuk Islam. Saat ini bayangkan ibu-ibu, tatkala kita membuang hadas kecil, kemudian ada kulit kita terciprat oleh hadas kecil itu, tidak cukup dibersihkan dengan air. Akan tapi umat terdahulu harus mengeroknya. Apa bahasa mengerok? Iya. Ya, dikerok kulitnya sampai tempat yang terkena najis itu bersih. Nah, berat sekali ibu-ibu umat sebelum Nabi Muhammad itu diutus. Nah jadi tatkala umat-umat itu terkena najis badannya, kulit tersebut harus dikerok sampai merah, sampai hilang bekas yang terkena oleh najis tersebut. Akan tapi Islam datang sebagai rahmat. Islam datang membawa kemudahan. Cukup kita melakukan tahur, cukup kita melakukan istinja menggunakan air. Bahkan ada juga namanya istijmar. Istijmar itu membersihkan hadas menggunakan batu. Nah, jadi istinja kalau air tidak ada tatkala kita membersihkan najis kita, Islam masih ada solusi lain. Islam hadir memberikan solusi. Istijmar ada, yakni membersihkan kotoran menggunakan batu seperti tadi. Itulah gambaran bagaimana kasih sayangnya Islam kepada umatnya. Karena apa ibu-ibu? Umat-umat terdahulu, rasul-rasul terdahulu hanya diutus untuk satu kaum saja. Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Kemudian Nabi Musa diutus untuk Bani Israel saja. Tidaklah Nabi Musa itu menyampaikan risalah kenabiannya ke umat-umat yang lain. Lain halnya dengan kita baginda Rasulullah SAW. Risalatuhu amun. Risalah kenabian Nabi Muhammad SAW itu amun, sifatnya itu umum kepada semua umat, entah itu orang Arab, orang Melayu, orang Jawa, orang Lombok, orang Sasak, semua kena oleh risalah kenabian baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW itu begitu mudah ibu-ibu. Jika ingin masuk surga saja mudah sekali. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu wan nasu niyam, fadkhulul jannata bisalam." Nah, sangat simpel sebenarnya ibu-ibu. Hadis disampaikan oleh Rasulullah. Afsus salam. Jikalau kalian bertemu, selalulah mengucapkan salam, bertukar salam. Ada yang mengucapkan, ada yang menjawab. Nah itu ibu-ibu salah satu cara kita masuk surga. Kalau kita bertemu, kita mengucap salam. Karena apa ibu-ibu? Mengucap salam itu al-badi' bis salam bari'um minal kibriya. Orang yang pertama kali mulai mengucap salam tatkala bertemu, bari'un minal kibriya, akan terhindar daripada sifat sombong. Nah itu ibu-ibu. Kalau kita berjumpa ibu-ibu, ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah, jikalau dia membiasakan hal tersebut, bari'un minal kibriya, maka dia itu akan terhindar dari sikap sombong. Nah ibu-ibu, karena apa ibu-ibu? Al-kibriya uli rabbina sifatun bihi makhsusatun petajannaban huwat taqi. Nah itu ibu-ibu, kibriya, sifat sombong itu makhsusatun li rabbi, sifat khusus yang hanya dimiliki oleh Allah. Nah itu, sombong adalah sifat khusus yang dimiliki oleh Allah. Fatajannaban huwat taqi, maka jauhilah sifat sombong itu.
Karena tidak seharusnya makhluk yang diperintahkan untuk bersujud, makhluk yang diperintahkan untuk mencium tanah 5 kali sehari, itu berlaku sombong. Nah itu ibu, maka dengan kita membiasakan diri mengucap salam seperti tadi, maka itu akan mengikis sifat-sifat takabur, sifat-sifat ujub yang dalam diri kita, sehingga kita bariun minhu, kita terbebas dari sifat sombong itu. Nah itulah sebabnya tatkala mulai kajian, tatkala kita memulai sesuatu, kita selalu memulainya dengan mengucapkan salam, karena tadi itu perintah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Absyus salam, tebarkanlah ucapan salam. Wa'atimut ta'am, dan jikalau kalian memiliki kelebihan makanan, berikanlah orang lain makan. Nah itu ibu-ibu, seperti ibu-ibu ini, Ibu Juniati memiliki kelebihan rizki, kita diberikan makanan. Itu sebenarnya salah satu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Absyus salam wa'atimut ta'am, tebarkanlah salam. Jikalau kalian memiliki kelebihan makanan, maka berikanlah kepada orang lain yang membutuhkan. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Nah itu ibu-ibu, hal ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silul arham, sambung silaturahim. Dengan cara kita berjumpa seperti ini, dengan cara kita mengkaji ilmu seperti ini, itu salah satu bentuk silaturahim ibu-ibu. Kita bisa bertatap wajah, ada yang sukunya Jawa, suku Lombok, suku Bugis, Batak dan sebagainya. Kita menyatu di majelis ilmu, tidak ada perbedaan sama sekali. Kita hanya saja saya yang berbeda. Saya menggunakan kopiah, ibu-ibu menggunakan jilbab. Bedanya itu saja, sisanya yang lain kita sama ya. Nggak ada yang laki-laki lain. Ganteng ya, saya ganteng karena cuma laki-laki sendiri di sini. Kalau ada pembanding yang lain kalah lah. Kebetulan saja saya sendiri laki-laki. Ini adik-adik banyak juga yang ganteng ibu-ibu. Nah itu ibu-ibu, hal ketiga yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Janganlah kalian memutuskan tali silaturahim. Nah itu perintah Rasulullah ibu-ibu. Karena dengan silatul arham itu akan memanjangkan umur, akan memperbanyak rizki kita dengan melakukan silaturahim, kita bermuajahah, kita bertatap muka, kita saling berbagi senyuman. Nah itu akan meningkatkan rahim, itu akan meningkatkan kasih sayang di antara kita ibu-ibu. Kami yang sebelumnya tidak mengenal ibu-ibu, akhirnya ibu-ibu kenal. Ibu-ibu yang belum mengenal kami, akhirnya mengenal kami. Nah itulah salah satu fungsi dari silaturahim. Kita bisa memperpanjang umur, memperbanyak teman dan lain sebagainya. Karena apa? Itu perintah Rasulullah ibu-ibu. Itu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, wasallu wan nasu niyam. Salatlah padahal dalam keadaan manusia yang lain sedang tidur. Nah maksudnya apa perintah di sini ibu-ibu? Sallu wan nasu niyam. Salatlah kalian dalam keadaan manusia-manusia yang lain sedang tertidur. Nah artinya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak salat malam ibu-ibu, karena itu juga akan menghindarkan kita dari sifat sombong, sifat ingin dilihat oleh orang. Karena wana suniyam, manusia yang lain sedang tertidur, kita berdiri untuk sujud, kita berdiri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akan meningkatkan sifat tawadhu kita, sikap kita berserah diri kepada Allah, sifat riya akan hilang karena tidak ada yang melihat. Nah, oleh sebab itu Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak sholat di waktu malam. Fadkhulul jannata bisalam. Nah, Rasulullah SAW menutup hadis beliau dengan fadkhulul jannata. Kalau semuanya yang empat bukan, kalian sering mengucapkan salam tatkala bertemu sehingga hati kalian lunak, kalian memiliki rezeki kalian bagikan ke orang lain sehingga ikatan silaturahim kalian kuat, kalian sering saling mengunjungi sehingga kalian sering kasih sayang, kalian beribadah kepada Allah di waktu malam sehingga kalian terbebas dari sifat riya. Fadkhulul jannata bisalam, maka masuklah ke dalam surga dengan keselamatan. Nah, sangat simpel sekali ibu-ibu pesan yang disampaikan oleh Rasulullah, pesan yang disampaikan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa ibu-ibu? Rasulullah itu sebenarnya adalah rahmatan lil alamin. Beliau itu adalah kasih sayang, rahmat bagi alam semesta. Nah, jadi kehadiran beliau bukan menambah beban bagi kita. Kita sholat 5 waktu kita anggap beban, kita bersedekah kita anggap beban, kita ngadakan pengajian kita anggap beban. Bukan seperti itu. Rasulullah diutus untuk membawa keringanan. Semua hal-hal berat yang diberikan kepada umat-umat terdahulu, dengan diutusnya baginda Rasulullah SAW dihapus semuanya.
dan kita mendapatkan keringanan di setiap ibadah yang kita lakukan. Nah itu ibu-ibu, semoga apa yang kita bahas pada pagi hari menjelang siang hari ini bermanfaat ibu-ibu. Kita menafakilasi kisahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendoakan ibu bapak kita semuanya, semoga Allah SWT menjadikannya bernilai ibadah. Kemudian hajat dari sahibud diapa, hajat dari orang yang mengundang kita untuk berkumpul pada tempat ini diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Semua hajat mulia beliau, niat tulus, niat ikhlas untuk mengabdi diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Dan kita semua semoga diberikan pemimpin yang benar-benar memimpin, pemimpin yang mendidik, pemimpin yang selalu memberikan petunjuk kepada orang yang dipimpin. Karena itulah pemimpin yang sejati, ibu-ibu. Itu yang kita harapkan. Semoga apa yang kita niat hajatkan di pertemuan ini dipermudah oleh Allah SWT. Kita diberikan umur yang panjang sehingga kita dapat berjumpa di kesempatan dan tempat yang lain. Dan semoga hal-hal yang menjadi doa kita, semua hal-hal yang menjadi keinginan kita pada pagi hari ini dipermudah oleh Allah SWT. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan sesuatu yang baik. Di tengah-tengahnya diisi dengan sesuatu yang baik, di penghujungnya juga kita isi dengan sesuatu yang baik. Nah, kita tutup perjumpaan kita pada pagi menjelang siang ini dengan sama-sama melafazkan zikir dan syafaat. Kita niatkan yang pertama ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kirami ajmain. Al-Fatihah. لشيخنا زين الدين عبد المجيد المشهور ولوصوله وفروعه ومحبه. الفاتحة.